Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tabrak jembatan, pasangan suami istri tewas hingga jatuh ke jurang di Banyumas. Membingungkan, 2 sekolah dasar di Boyolali sama sekali tidak mendapatkan murid kelas 1 pada tahun ajaran baru. Lebih dari sepasang siswa kembar masuk bersama-sama di SMA Negeri 3 Kota Semarang. Dua sekolah dasar di Boyolali sama sekali tidak mendapatkan murid baru pada tahun ajaran baru 2025-2026. Bahkan di Sekolah Dasar Negeri Tawengan, Kecamatan Teras, ada 2 kelas kosong. Diduga banyak orang tua siswa dari kalangan menengah yang menyekolahkan anaknya di sekolah swasta berbasis agama, menjadi salah satu penyebabnya. Tahun ajaran baru sudah dimulai. Tapi pada hari kedua masa pengenalan lingkungan sekolah, ruang kelas 1 Sekolah Dasar Negeri Tawengan Kecamatan Teras Boyolali kosong. Kok bisa? Ya, memang seperti itu kondisinya. Pasalnya SDN Tawengan nihil peminat alias tidak ada satupun calon murid baru yang mendaftar di tahun ajaran 2025-2026 ini. Bahkan ada kedua kelas kosong di sekolah ini di tahun ajaran 2025, yaitu kelas 1 dan kelas 3. Sejak 8 tahun terakhir, SD Negeri Tawengan selalu kekurangan murid. Padahal pihak sekolah telah berupaya keras mencari calon murid untuk bersekolah di sini dengan cara door to door, termasuk memberikan fasilitas seragam sekolah gratis. Tapi cara itu pun tak jitu. Secara keseluruhan, jumlah murid di SDN Tawengan hanya 17 orang. Kelas 1 itu belum ada pendaftar. Kosong kelas berapa aja? Kelas 1 dan 3. Secara keseluruhan total murid ada berapa? Ada 17. Kalau kelas 2? Kelas 2 4, kelas 4 ada 4, ada 3, terus kelas 5 ada 5, kelas 6 ada 4. Udah datang ke masyarakat door to door juga, Bu, udah memberikan seperti kayak seragam gratis kepada anak-anak. SDN Tawengan di Kecamatan Teras merupakan satu dari 2 sekolah yang tidak mendapat murid baru pada tahun ajaran baru. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali menduga banyaknya orang tua siswa dari kalangan menengah yang menyekolahkan anaknya di sekolah swasta berbasis agama, menjadi salah satu penyebabnya. Kami sudah temukan 2 SD yang pendaftarnya itu 0 alias tidak ada, yaitu di SD Tawengan Kecamatan Teras dan SD Sucen di Kecamatan Simo. Kami belum tahu persis ya, teman-teman, dugaan kami. Memang lulusan TK di sekitar 2 SD itu memang sedikit. Kemudian yang kedua ada anak atau orang tua itu lebih tertarik ke sekolah sebelahnya. Mungkin ada faktor di sekolah sebelah mungkin lebih bagus atau lebih bermutar yang lainnya. Kemudian yang ketiga, menurut dugaan kami juga untuk keluarga yang kelas ekonominya menengah ke atas ini lebih suka mensekolahkan anak-anaknya di sekolah swasta yang berbasis agama. Disdikbud Kabupaten Boyolali menambah, menurut data dari 543 sekolah dasar yang ada di Boyolali, sekitar 50% belum memenuhi kuota. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Nasib serupa juga dialami sekolah negeri di Blora. Dalam tahun ajaran baru tahun ini, tidak ada satupun murid kelas 1 yang mendaftar. Meski begitu, masa pengenalan lingkungan sekolah tetap berjalan untuk murid kelas 2 hingga kelas 6. Kosong, tak ada murid satupun. Bangku sekolah menumpuk rapi di atas meja. Ya, Sekolah Dasar Negeri 1 Patalan Blora harus menelan pil pahit karena dalam tahun ajaran baru kali ini mereka tak mendapat murid kelas 1 sama sekali.
Jadi kelas dibiarkan kosong hingga berdebu. Meski begitu, masa pengenalan lingkungan sekolah tetap berjalan untuk kelas 2 hingga kelas 6 yang tinggal 30 murid. Di awal minggu ini mereka akan mengenal wali kelasnya dan membagi jadwal tiket kelas. Usai MPLS berakhir, para murid baru melanjutkan kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Untuk kegiatan MPLS sendiri di SDN 1 Patalan tetap ada untuk kelas 2 sampai dengan kelas 6. Itu yang kelas. Kalau untuk kelas 1 nggak ada karena memang kan siswanya tidak ada nih. Jadi masa pengenalan lingkungan sekolah hanya untuk kelas 2 sampai dengan kelas 6. Ini nanti apa MPLS ini di sekolah? Kegiatannya nanti akan dihandle oleh wali kelas masing-masing. Kegiatannya akan perkenalan terlebih dahulu ya, walaupun temannya sama tapi kan gurunya berbeda. Jadi perkenalan dengan wali kelas, terus kemudian membuat kesepakatan kelas, membuat jadwal piket seperti itu. Lokasi SD Negeri 1 Patalan ini cukup jauh dari jalan utama. Selain itu ada 2 sekolah dasar yang jaraknya berdekatan, yakni SD Negeri 2 Patalan dan SD swasta. Hal-hal itu yang membuat SD Negeri 1 Patalan ini kesulitan mencari murid. Arif Nur melaporkan dari Blora. Pada hari kedua sekolah, SMP Negeri 23 Kota Semarang memberikan materi kepada ratusan murid baru, seperti wawasan Wiyata Mandala hingga anti-bullying. Tujuannya untuk pembekalan mereka selama menjalani proses belajar mengajar. Materi yang kedua, sebanyak 255 murid baru SMP Negeri 23 Kota Semarang mengenakan seragam merah putih. Para murid duduk rapih di halaman sekolah untuk mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Pada hari kedua ini ratusan murid diberikan materi seperti wawasan Wiyata Mandala, sekolah ramah anak sampai anti-bullying di sekolah. Para siswa pun tampak antusias menyimak setiap materi yang diberikan oleh para guru maupun pemateri dari luar yang didatangkan ke sekolah. Banyak materi, salah satunya adalah wawasan Wiyata Mandala dan pembelajaran di SMP itu seperti apa, sosialisasi cara pembelajaran seperti apa, termasuk bagaimana anak biar mengerti apa itu namanya anti-bullying, apa itu pencegahan anak untuk menikah dini, bagaimana anak menjaga kebersihan lingkungan, bagaimana anak bersosialisasi dengan temannya sehingga biar anak itu ya akrab dengan temannya dulu, nyaman di sekolah dulu, sehingga baru minggu depan mulai pembelajaran. MPLS akan dilaksanakan selama 1 pekan sejak tanggal 14 hingga 18 Juli mendatang. Sementara tanggal 21 Juli pembelajaran normal kembali dimulai. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Ada fenomena yang tak biasa di SMA Negeri 3 Kota Semarang. Ada siswa kembar yang masuk di tahun ajaran baru kali ini. Tak hanya 1, tetapi 5 pasangan siswa kembar sekaligus. Hayo, ada yang bisa tebak nggak mengapa 10 siswa ini berbaris di depan? Coba deh perhatiin lebih dekat lagi. Ternyata mereka ini kembar. Ada 5 pasang anak kembar yang berada di satu sekolah yang sama. Kelima pasang siswa kembar ini secara tak sengaja masuk di satu sekolah yang sama, yakni SMA Negeri 3 Semarang. Bahkan salah satu pasangan siswa kembar ini masuk lewat jalur prestasi. Mereka adalah Naila Fadila dan Halimah Fadilah. Keduanya memilih bersekolah di tempat yang sama karena tak mau terpisahkan. Bahkan keduanya memiliki cita-cita yang sama juga, yakni menjadi dokter. Alhamdulillah jalur prestasi. Dua-duanya jalur prestasi? Iya, sama. Dulu waktu belajar mau masuk sekolah gitu kayak bareng? Ya kalau walaupun beda kelas tapi di rumah selalu belajar bareng sih. Mau menyesuaikan cita-cita juga. Karena kan SMA 3 kan terkenal SMA favorit di Semarang juga ya. SMA terbaik lah. Terus kan cita-cita kita kan juga sama-sama mau ke dokteran insyaallah, amin. Jadi ya udah ngarahnya ke SMA 3. Meski kembar dan selalu bersama, masing-masing pasangan siswa kembar ini akan dipisah kelas.
Ini bukan peraturan tetap sekolah, tetapi permintaan dari orang tua siswa. Tujuannya agar para siswa kembar ini bisa bersosialisasi dengan siswa-siswa lain. Tahun ajaran baru kali ini, SMA Negeri 3 Semarang menerima sebanyak 432 siswa baru yang dibagi dalam 12 kelas. Biasanya di sini anak kembar biasanya dibedakan, Mas. Dipisah kelasnya, sehingga biasanya permintaan dari orang tua juga seperti itu. Biasanya pesan gitu, jangan dijadikan satu kelas ya, biar istilahnya mereka juga mengenal teman-teman yang lain. Jadi circle-nya biar beda, tidak sama semuanya. Nanti temannya itu lagi. Itu menjadi, kalau dibilang beban ya tidak beban, karena sudah berjalan sekian lama. Tetapi amanah ini yang harus selalu kita jaga, karena sebagai sekolah pilihan masyarakat tentunya akan banyak sekali sorotan ke kami, baik itu nanti di pelaksanaan pendidikan, di kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolah, itu pun nanti juga akan menjadi barometer bagi sekolah-sekolah lain. Sebenarnya kehadiran siswa kembar bukanlah hal baru untuk SMA Negeri 3 Semarang. Sebelumnya mereka pernah menerima siswa kembar 2 pasang. Meski begitu, kehadiran 5 pasang siswa kembar dalam tahun ajaran yang sama bisa disebut sebagai rekor baru. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang.